Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini dengan NIM B1A125067. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya mengenai materi di bab 6, yaitu negara hukum dan penegakan hukum. Poin yang ada dari bab ini yaitu pertama ada konsep dan ciri negara hukum, yang kedua ada negara hukum Indonesia, yang ketiga ada penegakan hukum, dan yang terakhir ada aparatur penegakan hukum di Indonesia. Baik, langsung saja kita bahas materi pertama, negara hukum dan penegakan hukum. Negara hukum merupakan terjemahan dari Rechtsstaat Rule of Law yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-20. Oleh karena itu, negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Ciri negara hukum antara lain adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Selanjutnya, konsep dan ciri negara hukum. 1. Pengertian negara hukum. Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggara kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Selanjutnya, yang kedua ada negara hukum formal dan negara hukum material. Konsep negara hukum material atau modern dengan demikian berbeda dengan konsep negara hukum formal klasik yang muncul pada abad ke-19. Pemerintah dalam negara hukum material bisa bertindak lebih luas dalam urusan dan kepentingan publik, jauh melebihi batas-batas yang pernah diatur dalam konsep negara hukum formal. Pemerintah eksekutif bahkan bisa memiliki kewenangan legislatif. Selanjutnya, yang ketiga ada ciri-ciri negara hukum. Mustafa Kamal Pasha 2003 menyatakan adanya 3 ciri khas negara hukum, yaitu yang pertama, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan yang kedua, peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak. Kemudian yang ketiga, legalitas dalam arti hukum dan segala bentuknya. Berikutnya B. Negara hukum Indonesia. 1. Negara yuridis negara hukum Indonesia. Apakah negara Indonesia menganut paham Rechtsstaat ataukah paham Rule of Law? Berdasar pasal 24 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, negara hukum Indonesia mengenal adanya pengadilan tata usaha negara atau bisa disebut dengan PTUN sebagai salah satu lingkungan peradilan. Peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi negara merupakan salah satu ciri dari negara hukum yang berpaham Rechtsstaat. Sementara itu, negara hukum Indonesia juga menyerap substansi dari paham Rule of Law. Yang kedua, perwujudan negara hukum di Indonesia. Legal order merupakan satu kesatuan sistem hukum yang tersusun secara hierarkis. Sistem hukum terdiri atas berbagai peraturan hukum sebagai komponen-komponennya dan saling berinteraksi satu sama lain guna mencapai tujuan hukum itu. Berbeda dengan sistem lain, sistem hukum tersusun secara hierarkis, artinya peraturan-peraturan yang membentuk sistem hukum itu berjenjang dari aturan hukum yang tertinggi sampai aturan hukum yang rendah. Sebagai sebuah sistem, setiap hukum yang ada di dalamnya isinya tidak boleh saling bertentangan. Isu hukum yang saling bertentangan dalam kesatuan itu akan merusak sistem. Selanjutnya, yang ketiga ada hubungan negara hukum dengan demokrasi. Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Namun negara hukum belum tentu negara demokrasi. Menjadi negara hukum belum tentu telah menjadi negara demokrasi. Masih dibutuhkan syarat-syarat di luar negara hukum agar dapat dinyatakan sebagai negara demokrasi, seperti adanya pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Selanjutnya, C. Penegakan hukum. 1. Penegakan hukum untuk 3 tujuan hukum. Berkaitan dengan 3 tujuan hukum, yaitu penegakan hukum harus memperhatikan dan mampu menghasilkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga hal tersebut sangat penting dilakukan secara berimbang. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu cakupan penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi 2, yakni ditinjau dari subjek hukumnya dan ditinjau dari objek hukumnya. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya dilakukan oleh aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
Ditinjau dari objek hukum, penegakan hukum juga mencakup arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup penegakan akan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan akan peraturan yang formal dan tertulis saja. Ketiga, ada faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Berhasil tidaknya penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam sistem hukum. Menurut Lawrence L. Friedman 1996 bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 unsur sistem hukum, yakni substansi hukum, substansi of the law, yang kedua ada struktur hukum, struktur of law, dan yang ketiga ada budaya hukum, legal culture. Dan yang materi terakhir yaitu D, aparatur penegakan hukum di Indonesia. 1. Institusi penegakan hukum di Indonesia. Berbicara mengenai institusi penegakan hukum di Indonesia adalah membicarakan lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah sebagai penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Yang kedua yaitu aparat penegak hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum pada dasarnya adalah personil dari lembaga atau institusi penegak hukum yang diberi tugas kewenangan oleh perundangan untuk melakukan penegakan hukum. Aparat penegak hukum dan institusi atau lembaga hukum bersama-sama sebagai aparatur penegakan hukum di Indonesia. Baik, itulah presentasi dari saya mengenai bab 6. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.